Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atina Febriani Sutrimo, NIM 102200064 dari kelas HD akan menjelaskan secara singkat mengenai sosiologi hukum. Subtema yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian, sejarah dan perkembangan, pendekatan dan aliran, paradigma, teori, hukum dan solidaritas, dan hukum dan perubahan sosial. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan sosiologi hukum? Sosiologi hukum terdiri dari dua pemahaman yang memiliki makna berbeda. Sosiologi, seperti yang kita pahami pada umumnya, merupakan ilmu yang mempelajari mengenai interaksi dalam masyarakat. Sedangkan kata hukum kita kenali sebagai salah satu sarana yang memiliki tujuan untuk melaksanakan perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum memiliki pengertian sebagai salah satu kajian dalam ilmu sosiologi yang membahas berbagai penyebab masalah sosial dan berkaitan dengan hukum yang disepakati oleh masyarakat luas. Pada saat ini, sosiologi hukum tengah berkembang pesat. Disiplin ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, dengan kata lain, isi dan bentuknya bersifat dinamis menurut waktu dan tempat, dan juga faktor kemasyarakatan. Salah satu tugas sosiologi hukum yaitu menjelaskan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja sih objek dari kajian sosiologi hukum? Objek dalam kajian sosiologi hukum sendiri terbagi menjadi beberapa, di antaranya yang pertama, interaksi sosial terkait dengan hukum. Hukum yang diterapkan dalam suatu masyarakat berfungsi untuk memperlancar syarat interaksi sosial. Apabila interaksi sosial berjalan dengan baik, maka kehidupan dalam sebuah masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenang. Yang kedua, kelompok sosial dengan hukum. Dalam hal ini, pengertian kelompok sosial adalah aktivitas yang terjadi antara dua orang atau lebih yang diatur oleh suatu sistem bernama hukum. Yang ketiga adalah kebudayaan. Kehadiran hukum adalah bagian dari adanya unsur kebudayaan. Kedua hal ini saling berkaitan dan berfungsi untuk mengatur masyarakat yang berkebudayaan dengan aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya adalah lembaga sosial. Keberadaan lembaga sosial dalam masyarakat menggunakan aturan-aturan untuk mengontrol interaksi dalam masyarakat. Kemudian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yang dimaksud yaitu pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa hukum berlaku untuk seluruh lapisan tanpa membeda-bedakan. Meskipun pada kenyataannya secara tidak langsung dalam masyarakat terdapat lapisan sosial. Selanjutnya, kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang yang dimaksud adalah tugas yang telah diatur dalam peraturan berupa undang-undang yang pelaksanaannya bersifat wajib. Yang terakhir adalah masalah sosial. Pengertian masalah sosial dalam konteks ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan perilaku yang menyimpang dan melanggar keberadaan hukum. Selanjutnya, apa saja ruang lingkup sosiologi hukum? Ruang lingkup sosiologi hukum meliputi pertama, sampai sejauh mana hukum membentuk pola-pola perilaku, atau sebaliknya, pola-pola perilaku macam apa yang dapat membentuk hukum. Yang kedua, kekuatan-kekuatan apa yang dapat membentuk, menyebarluaskan, atau bahkan merusak pola-pola perilaku yang bersifat yuridis. Yang ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial budaya. Selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Dilihat dari sudut historis, istilah sosiologi hukum untuk pertama kali digunakan oleh seorang yang berasal dari Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Nah, dari sudut perkembangannya, sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran-pemikiran para ahli, pemikir baik di bidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi. Hasil-hasil dari pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu, akan tetapi berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang pada garis besarnya mempunyai pendapat yang tidak banyak berbeda. Betapa besarnya pengaruh filsafat hukum dan ilmu hukum terhadap pembentukan sosiologi hukum nyata sekali dari ajaran-ajaran
beberapa mazhab dan aliran yang memberikan masukan-masukan pada sosiologi hukum. Kemudian, subtema yang ketiga adalah aliran dan pendekatan sosiologi hukum. Dalam sosiologi hukum terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum sebagai nilai dan pendekatan hukum sebagai intuisi. Yang pertama, pendekatan hukum sebagai nilai. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Eksistensi dan kemampuan hukum lalu diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan tersebut. Dengan demikian, moral keadilan telah menjadi dasar untuk mensahkan kehadiran dan bekerjanya hukum. Selanjutnya adalah pendekatan hukum sebagai institusi. Dalam sosiologi hukum, institusi adalah suatu sistem hubungan sosial yang menciptakan keteraturan dengan mendefinisikan dan membagikan peran-peran yang saling berhubungan di dalam institusi. Para pihak dalam institusi menempati dan menjalankan perannya masing-masing sehingga mengetahui apa yang diharapkan orang darinya dan apa yang dapat diharapkannya dari orang lain. Institusi menjadikan usaha untuk menghadapi tuntutan-tuntutan dasar dalam kehidupan tersebut berlangsung tertib, berkesinambungan dan bertahan lama atau enduring. Keadaan yang demikian itu dimungkinkan karena institusi memuat peraturan, prosedur, dan praksis. Institusi tersusun dari nilai, kaidah, dan peran serta organisasi. Kemudian adalah aliran. Yang pertama dari mazhab formalitas. Tokoh terpenting dalam mazhab ini adalah John Austin. Ia mengatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Austin membagi hukum dalam dua bagian, yaitu hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia dan hukum yang dibuat dan disusun oleh manusia. Tokoh yang kedua adalah Hans Kelsen. Dari unsur sosiologis berarti bahwa ajaran Hans Kelsen tidak memberi tempat bagi hukum kebiasaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Ajaran Kelsen memandang hukum sebagai solen yuridis semata-mata yang sama sekali terlepas dari Dasein atau kenyataan sosial. Selanjutnya adalah mazhab sejarah dan kebudayaan. Mazhab sejarah dan kebudayaan ini adalah senyatanya mempunyai pemikiran yang bertentangan dengan mazhab formalisme. Dalam hal ini, mazhab sejarah dan kebudayaan menekankan bahwasanya hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan, di mana hukum tersebut timbul. Beberapa pemikir mazhab ini antara lain Friedrich Karl von Scheele, berasal dari Jerman, dan tokoh lain dari mazhab ini adalah Sir Henry Maine. Kemudian aliran utilitarianisme. Prinsip dari aliran ini adalah bahwa masyarakat bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Tokoh dalam aliran ini adalah Jeremy Bentham. Tokoh lain dalam aliran ini adalah Rudolf von Jhering yang ajarannya disebut sosial utilitarianisme, dan tokoh lainnya adalah John Stuart Mill. Pemikirannya dipengaruhi oleh pertimbangan psikologi. Ia menyatakan bahwa tujuan manusia mencari kebahagiaan. Selanjutnya adalah aliran sociological jurisprudence. Ajaran-ajaran aliran sociological jurisprudence berkembang dan menjadi populer di Amerika Serikat, terutama atas jasa Roscoe Pound. Roscoe berpendapat bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan tugas dari ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal. Tokoh lainnya adalah Eugene Ehrlich. Ia melihat adanya perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat di pihak yang lain. Titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hukum atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri.
Dan yang terakhir adalah aliran realisme hukum. Aliran ini diprakarsai oleh Carl Llewellyn, Jeremy Frank, dan Justice Oliver Wendell Holmes. Ketiga orang tersebut berasal dari Amerika. Konsep mereka sangat radikal tentang proses peradilan. Dikatakannya bahwa hakim-hakim tidaklah hanya menentukan hukuman, tetapi bahkan membentuk hukum. Aliran realisme ini sangat memperhatikan tentang konsep keadilan. Namun secara ilmiah mereka menyadari bahwa keadilan atau hukum yang adil itu sendiri paling tidak sangat sulit ditentukan kalau tidak dikatakan tak bisa ditetapkan. Nah, tokoh dalam aliran ini adalah John Chapman Gray, Oliver Wendell Holmes, dan Axel Hagerstorm. Kemudian kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu paradigma. Apa sih yang dimaksud dengan paradigma? Paradigma adalah bentuk mekanisme seseorang dalam memandang terhadap sesuatu yang mempengaruhi dalam berpikir. Dalam paradigma terdapat paradigma Aristotelian dan paradigma Galilean. Dalam paradigma Aristotelian, pokok-pokok pemikiran Aristoteles adalah yang pertama, alam semesta tercipta secara final sempurna sejak awal mulanya. Yang kedua, mengakui adanya pencipta alam semesta beserta seluruh isinya termasuk manusia. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan maksud dan tujuan yang sempurna. Selanjutnya, memandang hukum sebagai nilai moral, yaitu sebagai nilai yang tidak terbantahkan, diterima begitu saja atau taken for granted. Selanjutnya, hukum adalah penerapan penguasa tidak tergantung dengan pandangan manusia. Lalu, pandangan manusia tentang keadilan tidak sama sehingga seolah-olah tidak ada hukum kodrat asli. Yang terakhir, hukum kodrat hukumnya yang oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat manusia. Kemudian dalam paradigma Galilean, pokok-pokok pemikiran Galilean adalah yang pertama, himpunan variabel yang interaktif adalah variabel-variabel yang berlaku secara empirik dan universal, berlangsung tanpa mengenal titik henti dalam objektif di luar rencana atau kehendak siapapun. Lalu hubungan antar variabel berlangsung dalam ranah indrawi yang dapat disimak sebagai sesuatu yang faktual. Selanjutnya, delik-delik ilmu alam itu oleh filsuf juga seorang ilmuwan bernama Auguste Comte dipakai untuk mengetahui hubungan sosial seseorang dalam masyarakat. Yang terakhir, dengan asumsi kehidupan seseorang dalam masyarakat tunduk kepada hukum alam, maka hal ini yang memunculkan pemikiran positivisme. Selanjutnya, alam pemikiran Amerika Serikat. Sebagaimana paradigma yang lahir dari Eropa Barat, tokoh-tokoh Amerika pun melahirkan beberapa kajian yang tentunya menjadi paradigma dalam kajian sosiologi hukum. Di antaranya adalah Oliver Wendell Holmes, Benjamin Nathan Cardozo, dan Roscoe Pound. Kemudian, alam pemikiran sosiologi hukum Eropa Barat. Ketika membahas alam pemikiran sosiologi hukum Eropa Barat, maka terbesit pikiran kita dengan beberapa tokoh yang sangat terkenal pada masanya seperti Karl Marx, Henry S. Maine, dan Emil Durkheim. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu teori. Teori terdiri dari kajian strukturalisme dan kajian fungsional struktural. Ciri-ciri strukturalisme adalah pemusatan pada deskripsi keadaan aktual, objek melalui penyelidikan penyingkapan tabiat, sifat-sifat yang terkait dengan suatu hal melalui pendidikan. Ciri-ciri itu bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, hierarki, komponen, dan unsur. Terdapat model teoritis yang jelas dan distingsi yang jelas. Tokoh dan pemetaan
dalam kajian strukturalisme. Yang pertama dari Maurice Merleau-Ponty yang menentang fenomenologi dan eksistensialisme tubuh manusia. Selanjutnya Ferdinand de Saussure dalam linguistik. Sebagai penemu struktur bahasa, Saussure berargumen dengan melawan para sejarawan yang menang dalam pendekatan filologi. Selanjutnya Lev Vygotsky, Jacques Lacan, dan Jean Piaget dalam psikologi. Jacques Lacan atau Freudian dalam psikologi menggambarkan pekerjaan Saussure dan Levi Strauss untuk menekankan pendapat Sigmund Freud dengan bahasa dan argumen yang sebagai sebuah tatanan kode. Bahasa dapat mengungkapkan ketidaksadaran orang itu. Selanjutnya Michael Foucault dalam filsafat. Strukturalisme modern atau post-strukturalisme dalam bidang filsafat adalah dengan mendekati subjektivitas dari generasi dalam berbagai wacana epistemik dari tiruan maupun pengungkapannya. Selanjutnya adalah teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, di mana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte dengan pemikirannya mengenai analogi organismik kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dengan organisme hingga akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut dengan requisite fungsionalisme, di mana ini menjadi panduan bagi analisa substantif Spencer dan penggerakan analisa fungsional. Selanjutnya kita masuk ke bab yang ke-7, yaitu hukum dan solidaritas. Hukum dan solidaritas. Solidaritas sosial adalah kesetiakawanan yang merujuk pada suatu keadaan hubungan antar individu dan kelompok yang didasarkan pada peran moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Munculnya perbedaan-perbedaan pada kalangan individu merombak kesadaran kolektif itu yang pada gilirannya menjadi kurang penting lagi sebagai dasar untuk keteraturan sosial dibanding dengan saling ketergantungan fungsional yang bertambah antara individu yang memiliki spesialisasi dan secara relatif lebih otonom sifatnya. Selanjutnya kita masuk ke subbab terakhir, yaitu hukum dan perubahan sosial. Hukum dan perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur lain dari masyarakat serta kebudayaannya, atau sebaliknya. Pada prinsipnya, kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting, terutama dalam perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai sosiologi hukum. Semoga penjelasan saya mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.